Pada Februari 2016, Manny Pacquiao, seorang petinju asal Filipina, pernah berkata dalam suatu acara televisi bahwa hewan itu lebih baik daripada kaum pelangi karena bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Setelah berkata begitu, Pac-Man pun akhirnya dikecam sana-sini dan berujung pemutusan kerjasama oleh pihak Nike. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada Juni 2020, J.K. Rowling selaku penulis novel berjudul Harry Potter pun juga pernah diboikot besar-besaran setelah menyatakan pendapatnya yang dianggap anti-trans. Di sisi lain, setiap tahunnya, negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, Spanyol, serta Amerika selalu saja mengadakan parade Pride dengan tujuan untuk menyuarakan hak-hak kaum laki batuk tersebut. Dan masih banyak pula segala bentuk dukungan untuk kaum Sodom ini, mulai dari di dunia game, musik, film, dan sebagainya. Padahal jika mau melihat masa lalu, benua Eropa bisa dibilang sangat menolak adanya perilaku-perilaku semacam ini. Tapi di zaman modern, entah kenapa keadaan malah berbalik, di mana kaum pelangi malah menjadi dalam tanda kutip berkuasa dan mampu menyudutkan kaum yang dianggap normal. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas soal sejarah kaum pelangi di Eropa, bagaimana mereka bisa diterima, serta mengapa kaum tersebut sangat berkuasa. Di era Yunani kuno, tepatnya pada periode Arkaid, orang-orang Yunani memiliki sebuah tradisi di mana jika seorang anak laki-laki sudah memasuki usia remaja, ia diharuskan untuk pergi keluar dari sukunya dan ditemani oleh seorang pria dewasa untuk dididik tentang cara hidup orang Yunani serta tanggung jawab sebagai seorang pria dewasa. Praktik ini biasanya akan berakhir pada saat remaja tersebut sudah dianggap dewasa, entah itu dari segi fisik maupun mental. Namun, lama-kelamaan, praktik ini justru malah menimbulkan sebuah hubungan yang lebih dalam antara pria dewasa yang berperan sebagai pasangan aktif dengan remaja laki-laki yang menjadi pasangan pasifnya. Ya, lu tahu kan maksud gua. Hubungan ini disebut pederasty, by the way. Pederasty ini juga merupakan bentuk dari tindakan penyuka sesama jenis yang paling umum di Yunani pada saat itu. Saking umumnya fenomena ini, kalian bisa menemukan berbagai karya seni Yunani kuno yang menunjukkan praktek hubungan semacam ini. Meskipun begitu, di Athena sendiri, salah satu kota Yunani pada waktu itu malah cenderung membatasi fenomena ini dengan membuat aturan-aturan yang melarang praktik ini secara tidak langsung. Seperti aturan yang menyatakan bahwa guru dan murid dilarang memasuki sekolah sebelum dan sesudah jam pelajaran. Bahkan, Plato yang notabene-nya tinggal di Athena pun juga secara terang-terangan menolak hubungan semacam ini dengan alasan bahwa itu tidak natural. Itu kalau di Athena. Kalau di daerah lain, seperti Sparta contohnya, seorang prajurit biasanya akan mencari seorang rekrutan muda untuk dilatih tentang cara berperang dengan harapan menjadi pasangan di pasukan Sparta kelak. Ya, pada awalnya, tentara Sparta itu berisi orang-orang dari berbagai suku. Namun, cara ini kurang efektif karena jika seorang tentara melihat tentara lain dalam bahaya, orang tersebut akan mengabaikannya karena mereka adalah orang lain. Orang dari suku lain lebih tepatnya. Mengetahui adanya persoalan ini, seorang jenderal legendaris dari pasukan Thebes menyarankan untuk membentuk pasukan Sparta menggunakan pasangan penyuka sesama jenis dengan alasan bahwa saat seseorang melihat pasangan mereka kesulitan, orang tersebut pasti akan mati-matian membantu pasangan tersebut dengan alasan tidak mau kehilangan. Dan ternyata cara ini cukup berhasil Ya, hal ini cukup membuktikan bahwa rahasia di balik kehebatan bangsa Sparta itu ternyata terletak pada anggotanya yang berisi orang-orang gay. Pada dasarnya, pandangan orang Yunani kuno soal hubungan semacam ini sangat berbeda ketimbang orang zaman sekarang. Yang mana orang-orang Yunani pada saat itu lebih mementingkan adanya pasangan aktif dan pasif dalam suatu hubungan ketimbang melihat jenis kelaminnya. Sedangkan di satu sisi, pria dewasa yang mau jadi pasangan pasif itu dianggap sangat memalukan karena membiarkan pria lain mendominasinya. Ya, paham kan maksudnya? Dan oleh sebab itu, pelaku hubungan sesama jenis pada waktu itu pasti dilakukan oleh pria berjenggot dengan remaja laki-laki. Itu tadi adalah sedikit sejarah tentang kaum penyuka sesama jenis di Yunani kuno.
Sedangkan kalau di Romawi sendiri, ada beberapa kisah yang menceritakan seorang kaisar Romawi pada waktu itu memiliki hubungan romantis dengan seorang laki-laki. Seperti Kaisar Nero yang menikahi Sporus, maupun kisah Kaisar Hadrian yang menjadikan Antonius sebagai pasangannya. Ya, sudah menjadi hal biasa gitu jika seorang pria dari kalangan elit, entah itu bangsawan, senator, maupun kaisar sekalipun, memiliki beberapa selir laki-laki di kamar mereka. Biasanya, laki-laki yang boleh menjadi pasangan pasif dari pria berstatus tinggi tersebut adalah seorang budak, mantan budak, maupun sejenisnya, karena pada dasarnya mereka sendiri tidak memiliki ranah sosial yang jelas, sehingga tidak ada perlindungan gitu terhadap mereka. Karena pada dasarnya, orang-orang Romawi pada waktu itu terkenal sangat patriarki dan menjunjung tinggi maskulinitas yang didasarkan pada kemampuan untuk bisa mempengaruhi diri sendiri dan orang lain yang berstatus lebih rendah. Entah itu dalam politik, rumah tangga, serta ya dalam hubungan tentunya. Yang mana hal ini juga menciptakan mentalitas penakluk yang pada akhirnya menciptakan hubungan sesama jenis ini. Ya, hal ini tuh membuktikan bahwa pada awalnya bangsa Eropa itu tidak serta-merta gitu menolak perilaku kaum Sodom. Barulah pada saat agama Kristen sudah dianggap sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, pada saat itu pula hukuman kepada pelaku penyuka sesama jenis ini mulai diterapkan. Seperti yang dilakukan oleh Kaisar Theodosius I pada tahun 390, di mana ia telah menghukum pelaku penyuka sesama jenis dengan cara dibakar di depan umum. Atau hukuman kebiri yang dilakukan oleh Kaisar Romawi Timur Justinian I. Diskriminasi ini terus berlanjut sampai kepada Perang Dunia Kedua. Ya, intinya sih bisa dibilang bahwa masuknya ajaran agama Abrahamik lah yang jadi penyebab kenapa benua Eropa sempat menolak kaum laki batu tersebut. Tapi meskipun begitu, pada akhirnya di zaman modern seperti sekarang, keadaan malah berbalik di mana kaum Sodom justru makin kuat dan malah terkesan menyudutkan kaum yang normal. Jadi bagaimana bisa pengaruh kaum pelangi bisa sangat kuat? Semua ini berawal pada tahun 1969 di New York, Amerika Serikat. Pada waktu itu, tepatnya di penginapan Stonewall Inn, tempat di mana kaum Sodom biasa berkumpul, pihak polisi tiba-tiba menggerebek penginapan tersebut. Tapi siapa sangka kalau pada malam tersebut, jumlah orang yang berkunjung itu lebih banyak daripada biasanya. Dan karena orang-orang yang digerebek ini sudah muak ditindas, mereka akhirnya mencoba untuk melawan dan terjadilah kerusuhan. Setelah peristiwa itu, para aktivis Amerika akhirnya membuat aksi damai di depan Balai Kemerdekaan Philadelphia setiap tanggal 4 Juli. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa melakukannya terus-menerus, orang-orang itu akhirnya membuat sebuah acara tahunan yang biasa disebut sebagai Parade Pride, yang dimulai untuk pertama kalinya di Chicago pada tahun 1970. Fun fact-nya, acara ini tuh bisa diperbolehkan karena para aktivis membayar sekitar 1,5 juta dolar ke pihak kepolisian. Parade ini kemudian menyebar ke beberapa negara di benua Eropa dan terus berlanjut hingga sampai sekarang. Yang mana salah satu tujuan dari Parade Pride ini adalah dihapuskannya undang-undang yang dianggap merugikan mereka. Dan berhubung kaum laki batu ini sudah menjadi mayoritas di benua Eropa Amerika, secara otomatis perusahaan-perusahaan besar di benua tersebut akan menganggap orang-orang ini sebagai target marketing. Makanya kita bisa dengan mudah menemukan referensi yang merujuk kepada kaum belok tersebut. Tapi jika mau melihat dari kasus yang sudah-sudah, ada kemungkinan pula kalau alasan kenapa banyak karya sekarang yang mengandung unsur pelangi itu karena mereka memang takut diboikot aja sih. The power of mayoritas lah. Makasih buat lu yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah ada yang ingin lu sampaikan? Bisa banget komen di bawah. Jadi, jangan lupa belajar.